mau bergabung dengan mahasiswa yang luar biasa cerdas. Kita akan undang ada Balkis Safira. Ini untuk bergabung Sobat Dian sore hari ini. Suaranya kurang jelas Kak. Waduh gimana ya? Masih kurang jelas atau sudah agak mendingan nih? Halo, ada Balkis ya sudah bergabung nih ya. Halo Kakak Balkis. Halo, Halo Kakak Balkis, suara suara saya terdengar atau kurang jelas atau gimana nih? Apa udah aman? terdengar jelas kok. Aman, aman. Sudah aman ya. Kakak Balkis apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik ya. Balkis, ini nih sore hari ini sudah banyak banget yang bergabung. Panggilan untuk teman-teman kita yang menyaksikan ini adalah Sobat DN. Kakak Balkis boleh dong say hi dulu sore hari ini ke Sobat DN kita. Oh ya. Halo semua sobat di kursus network. Kabarnya Kakak Balkis sehat ya? Sehat. Semoga ya semua yang nonton juga kabarnya sehat-sehat semua ya. Amin, amin ya robbal alamin. Semoga juga menular semangatnya dari Kakak Balkis ya. Kakak Balkis, sore hari ini kita ngobrol santai aja nggak apa-apa ya? Santai gitu ya. Iya, nggak apa-apa. Iya. Kakak Balkis, ini sore hari ini seneng banget. Ini nggak apa-apa ya Suci panggil kakak atau mau dipanggil Mbak? Atau Balkis Bebas aja? dipanggil Balkis. Boleh dipanggil Balkis juga aja boleh. Oke, Balkis ya. Kis, ini tuh ya, biar akrab ya panggilannya Balkis. Balkis, kita tahu nih hari ini banyak banget berita-berita viral, terus juga banyak banget hal-hal yang bisa diangkat oleh media yang kemudian juga ini menjadi angin segar khususnya untuk anak-anak muda, bisa menjadi contoh dan lain sebagainya. Dan sore hari ini seneng banget ya Sobat DN, Suci sudah bergabung, terus juga akan berbincang-bincang bersama dengan Balkis. Ini merupakan mahasiswi Universitas Lampung yang memang top banget ya sore hari ini kita sudah bergabung di Diskursus Update, temanya Balkis, juara kompetisi Apple untuk aplikasi inovatif. Wow, Kakak Balkis nih lengkapnya namanya Balkis Safira Aini ya. Iya, betul. Balkis, seneng banget ya pasti sudah dapat mewakili dari salah satu mahasiswi yang luar biasa berprestasi di Universitas Lampung khususnya untuk Provinsi Lampung ya. Balkis, ini bisa ceritain nggak sih sebenarnya kan banyak nih teman-teman yang nggak tahu ini tuh sebenarnya kompetisi apa sih gitu kan. Terus Balkis tuh ada di mana-mana tuh di media keluar semua nama Balkis ya. Balkis Safira Aini, salah satu mahasiswi Universitas Lampung. Kita juga mau kenal nih. Balkis nih sebenarnya umurnya berapa sih? Terus juga jurusan apa dan di kampusnya tuh Balkis termasuk yang gimana? Yang aktif kah atau Balkis ngerasa bahwa Balkis itu ya biasa aja gitu. Cuman mungkin lagi ada keberuntungan yang teramat sangat sehingga Balkis viral di mana-mana. Nah, sore hari ini Sobat DN juga senang banget ya kita akan kenalan dan berbincang-bincang banyak hal dengan Balkis Safira Aini di Diskursus Update. Untuk Sobat DN yang mau tanya-tanya juga bisa langsung komen di kolom komentar dan bisa langsung WhatsApp atau apapun ya, anything yang bisa berhubungan sama Balkis dan juga Suci di sini. Oke, Balkis, yuk kita lanjut ya ngobrol ya. Balkis umurnya berapa sih sebenarnya? Aku sekarang tahun ini 21 tahun. Baru 21 tahun. Wah, Balkis jurusan apa Balkis? Eh, aku jurusan Teknik Informatika di Unila, di Fakultas Teknik ya. Teknik Informatika di Ya, Universitas Lampung. Angkatan berapa Balkis? angkatan 2020 nih. Wah, masih imut-imut ya. Balkis angkatan 2020 jurusan Teknik Informatika. Benar. Oke, Teknik Informatika, Fakultas Teknik ya berarti ya. Say hi Ya, dong untuk seluruh dosen-dosen di teknik.
Nah, jadi itu malu. jadi mahal. Eh, Untuk teman-teman teknik juga banyak yang nonton gak nih? Balkis eh, bilang gak nih, ini lagi live nih bakalan bahas banyak tentang Balkis. eh, ada nih aku beberapa ngeliat ada temen kelasku. Oke, berarti aman ya Balkis ya. Ini Balkis tuh kan masih tergolong muda ya, 21 tahun ya usianya ya. Iya. Iya, 21 tahun, terus juga jurusannya luar biasa, Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Lampung. Ini salah satu hal yang membanggakan. Balkis tuh menjadi ikon dari Universitas Lampung dan menjadi viral hari ini. Balkis, sebenarnya kompetisi ini ya tentu kan banyak juga yang tidak mengerti dan tidak paham. Ini kenapa kemudian menjadi viral? Karena memang mungkin satu-satunya atau pemecah rekor nih. Sebenarnya ini kompetisi apa sih Balkis? Balkis tuh ikut kompetisi apa terus bisa diceritain deh. Ini tuh lawannya siapa aja atau juga lokasinya kemarin itu bagaimana dan ini tuh Hmm. sebenarnya lomba diperuntukkan untuk siapa dan bagaimana kok bisa menang Balkis? Oh ya, oke. Aku cerita dulu ya. Mm-mm. Jadi tiap tahun itu Apple ngadain event tahunan namanya WWDC. Biasanya kita singkat jadi WWDC. Itu Ya, kepanjangan dari Worldwide Developer Conference. Jadi seperti oke. yang kita tahu kan Apple tuh tiap tahun tuh ngeluarin iPhone, MacBook gitu ya. Yap, Nah, itu ya. tuh pengenalan pertamanya itu di event dap-dap di sini. Jadi biasanya nih dap-dap di sini Oke. ditunggu nih ngelihat kabar-kabar iPhone tahun ini bentukannya gimana ya. Nah, di event dap-dap di sinilah Apple ngenalin produk-produk yang akan dia kenalkan di tahun ini. Nah, salah Oke. satu event dari WWDC tersebut kan ada banyak tuh. Ada Apple Design World, ada Apple Keynote, dan lain-lain. Nah, salah satunya tuh ada event Swift Student Challenge. Yang dimana Oke. Swift Student Challenge ini para mahasiswa terutama karena student ya, itu ditantang untuk mengeluarkan kreativitasnya, untuk Mm-mm. bercerita lah cerita tentang Ya. dirinya melalui coding. Nah, jadi Swift itu Oke. apa? Mungkin banyak yang belum tahu. Swift itu namanya bahasa pemrograman dari iOS. Jadi kalau kita mau buat suatu program atau aplikasi di iOS, baik di iPhone, di MacBook, dan di platform Apple lainnya, itu harus pakai bahasa Swift. Nah, Oke. jadi di sini tuh kita para mahasiswa ini ditantang untuk membuat Swift Playground. Nah, Apple ini ada yang unik nih. Mereka tuh nyediain platform namanya Playground, di mana si para developer itu yang mau latihan buat pakai Swift itu bisa bermain-main. Namanya konsepnya kan playground ya. Playground artinya taman Oke. bermain. Nah, di situ kita ditantang untuk membuat aplikasi di platform Swift Mm-mm. Playground tersebut, buat aplikasi bermain yang dimana bisa dimainkan Mm-mm. selama 3 menit. Nah, Oke. di situ uh, aku akhirnya berhasil buat suatu aplikasi yang namanya Melodisimo mungkin, yang Mm-mm. itu tuh aplikasi virtual pianika. Kalau kita kenalnya pianika ya, tapi bahasa Ya. Inggrisnya itu melodika. Jadi melodisimo itu artinya melodika gitu. Oke. Uh, terus apa lagi ya? Oh iya, sebenarnya kalau Apa? untuk emang kalau dari Universitas Lampung sendiri sih, kan mungkin aku pertama kali ya yang Mm. berhasil untuk Swift Student Challenge ini. Tapi kalau di Wow. Indonesia itu sebenarnya cukup banyak kok nggak. Dari yang aku tahu itu Mm. ada 22 orang. Itu yang Oke. baru aku tahu. Eh, yang belum aku tahu nggak kehitung sih ada berapa. Jadi ada 350 pemenang dari seluruh dunia dan 22 yang aku tahu diantaranya itu dari Indonesia kok. Nah, Ya. kebetulan yang dari Lampung ada perwakilannya aku. Wow, keren banget Balkis, mantap ya. Hmm.
Terus gimana tuh Balkis? Kan Balkis ada ide. Ini tuh termasuk ide pasti kan. Ada inovasi yang Balkis buat gitu. Kalau kita tahu ternyata di Indonesia pun nggak terlalu banyak, hanya beberapa orang yang kemudian masuk dan menjadi winner, pemenang. Balkis tuh hebat ya. Kita bangga banget punya Balkis di Lampung. Salah satu mahasiswi yang memang cerdas kemudian juga mewakili Provinsi Lampung untuk kemudian menang. Balkis, apa sih sebenarnya ini kan tentu banyak ya yang mengikuti lomba ini tentu banyak. Apa sih ide yang mendasar yang kemudian membuat Balkis berpikir bahwa ini nih bagus nih yang Balkis sebut tadi namanya melodi ya. Nah, Apa inovasi Balkis yang terbaru kemudian juga bisa membuat itu jadi pemenang ya kan dari sekian banyak peserta. Latar belakangnya apa sih Balkis kemudian menentukan pilihan bahwa yang akan Balkis lombakan adalah pianika tersebut, melodi pianika iya. ya. Hmm. Jadi kan konsep konsep Swiss Student Challenge ini adalah telling the story through chord, yang dimana yang ditekankan sama Apple itu adalah storytellingnya ya. Nah, di Oke. situ aku berpikir storytelling, menceritakan sesuatu. Ada nggak ya hal yang unik dalam hidupku yang kayaknya seru nih buat diceritain? Nah, terus aku ingat kita semua pelajar Indonesia pasti punya memori tentang pianika. Kayaknya nggak Ya, ada deh pelajar di Indonesia yang nggak pernah belajar pianika. Minimal waktu pianika. SD biasanya kita udah kenal tuh sama pianika. Pianika. Nah, terus di situ tuh aku ingat aku tuh dulu nggak pernah punya pianika karena dulu nggak diprioritasin lah ya buat beli oleh Iya. orang tuaku. Nah, jadi karena nggak diprioritaskan tersebut, aku tuh selalu minjem pianikanya. Nah, yang dimana kalau minjem pianika kan berarti pemakaian atau belajarku terbatas ya. Jadi kayak hanya pas Betul. disuruh guru aja tuh, aku baru minjem Mm-mm. pianikanya. Nah, seperti kita tahu pianika kan mirip piano ya konsepnya ya, yang Betul. dimana ada nada-nada. Nah, di situ aku sadar kalau misalnya aku terutama yang nggak tahu menau soal musik lah ya, apalagi nada, itu tuh nggak Iya. bisa baca pianika kalau nggak ada label angkanya. Nah, Betul. mungkin Kak Suci juga adalah apakah Iya. salah satu orang yang kalau main pianika nggak bisa Iya ada. tanpa bantuan label Iya. not angka. Iya, Nah, iya. ya. Tentu bukan hanya Suci, bukan hanya Balkis, tentu masih banyak juga nih pasti yang belum paham kan. Hmm. Dari situlah aku muncul inspirasi karena kayaknya orang Indo, terutama siswa Indonesia ini banyak deh yang masih bergantung sama not angka dalam Iya. label pianika tersebut. Terus Hmm. aku kepikiran dah, gimana kita buat aplikasi pianika, tapi nggak cuma aplikasi buat maininnya aja, nggak cuma pencet-pencet aja gitu. Aku pengen buat suatu fitur yang dimana kita itu bisa latihan juga buat tahu ini not angka apa. Nah, Oke. makanya selain fitur kita bisa mainin doang, itu fitur play and learn, ada juga fitur quiz. Yang dimana fitur quiz tersebut ada sekitar 11 apa 10 pertanyaan gitu. 11 kayaknya. 11 pertanyaan Hmm. tentang, jadi pertanyaannya tuh which tiles that Ray itu belongs to. Jadi misalnya Oke. tombol mana sih yang Iya. kalau dipencet itu munculin nada Ray gitu. Atau pokoknya pertanyaannya 11 biji kayak gitu. Jadi pertanyaan pertama, tombol mana yang muncul nada do? Nah, jawabannya itu ya tombol pianika tersebut. Jadi pengguna harus mengeklik mana sih kira-kira tombol re nih di yang mana. Nah, udah Oke. sampai 11 pertanyaan, nanti setelah itu ada di akhir aplikasinya ada selamat udah berhasil Menang. memenangkan benar berapa soal gitu. Nah, Iya. tapi di situ aku mendesain pertanyaannya tuh nggak sembarang pertanyaan random. Jadi Oke. pertanyaannya itu di antara nada 1 sampai 10 itu membentuk suatu melodi. Oh, Nah, iya, iya. melodi Jadi, tersebutlah melodi yang mungkin Pak siswa Indonesia kalau belajar pianika tuh biasanya pasti pernah
mainin melodi lagu tersebut. Aku pakai melodi lagu Indonesia Pusaka dari Ismail Marzuki. Balkis. Iya, halo. Oke, jadi dari sekian banyak ya ternyata latar belakang yang kemudian membuat Balkis berpikir bahwa oh ini aplikasi sepertinya akan berguna nih, bukan hanya untuk bermain tapi juga ada pembelajaran di dalamnya. Kemudian juga tentu dituntut untuk berpikir ya. Hal-hal ini yang ternyata membuat Balkis bisa menjadi viral dan apa bisa membanggakan khususnya di Provinsi Lampung hari ini. Dan ini ternyata latar belakangnya itu memang benar-benar dari kehidupan sehari-hari ya Balkis, karena memang Balkis merasa bahwa dulu itu susah sekali untuk bermain atau lagi memahami not-not dan lain-lain yang kemudian hari ini diceritakan ditumpahkan dengan aplikasi. Luar biasa ya Balkis. Balkis kita mau tahu sih Balkis. Balkis tuh sebenarnya apakah sudah ada bakat ya atau memang dari Universitas Lampung lah yang kemudian membuat Balkis bisa memahami dan mengetahui yang berakhir berujung pada memenangkan kompetisi ini dan membuat coding sendiri. Oke. Kalau ketertarikan aku sama dunia coding ini ya, mungkin bisa dibilang dari sebelum kuliah aku udah mulai tertarik, tapi ya dulu mah masih belajar biasa aja, belum sampai mahamin banget gitu. Nah, terus semenjak masuk teknik informatika ini, ya namanya anak IT ya, otomatis tugasnya juga kan tugas kayak mau nggak mau kita harus berkecimpung di situ. Nah, di situ aku udah mulai expose sama dari basicnya kan, kalau di kuliah diajarin dari basicnya banget. Terus dari algoritmanya dan lain-lain. Nah, kalau untuk bahasa pemrograman Swift ini kan pakai Swift, itu di kurikulum TI Unila sendiri nggak ada kurikulum untuk belajar Swift khusus gitu. Jadi Swift ini aku belajar di luar kampus. Di sana aku ada masuk akademi namanya. Di situ kita belajar bareng-bareng namanya belajar bahasa Swift. Nah, disitulah aku ngembangin diriku untuk self learning, belajar Swift sendiri dan akhirnya bisa menghasilkan suatu aplikasi untuk platform iOS pakai bahasa Swift. Baik, tentu ya Balkis, walaupun apa hal-hal ternyata juga yang di luar kampus Balkis pelajari juga, tentu dari kerja keras, semangat juga yang membuat Balkis bisa menang di hari ini. Tapi tidak kalah penting ternyata juga basic-basic yang Balkis dapat itu yang utama dan utamanya banget ya dari kampus ya Balkis ya. Karena Balkis juga memang mengambil jurusan teknik informatika ya, teknik informatika Universitas Lampung. Ini keren banget ya Balkis, hebat banget gitu. Balkis bisa bisa menang mewakili Lampung dan dari Universitas Lampung khususnya dari Teknik Informatika. Ini sangat membanggakan. Balkis, apa sih yang Balkis rasakan dari sekian banyak cerita? Ternyata juga pengalaman Balkis dari kecil itu ada sumbangsinya di lomba yang Balkis menangkan ini. Tapi dari sekian banyak semangat tentunya juga kerja keras yang Balkis kerjakan ya. Hal yang paling berat atau mungkin tantangan terberat Balkis ketika mengikuti lomba itu apa sih? Pada saat lomba itu apa sih yang Balkis rasain yang menurut Balkis menjadi hambatan mungkin atau tantangan? Oke. Mungkin menjadi hambatannya waktu itu saat submission aku menyiapkan project ini tuh aku lagi ngejalanin 2 project. Yang satu project untuk internship mungkin ya, internship di kantor, yang satu aku juga pengen nyelesain buat submit aplikasi ini. Nah, di situ bagi waktunya lumayan bikin pusing karena tenggat deadline untuk project satunya, yang satu aku juga kan ini kalau otomatis sendiri ya, kalau yang project satunya kan sama tim mungkin masih bisa dibantu. Yang ini kan bener-bener sendiri dari ide, desain, implementasi codingannya itu kan semua serba sendiri. Nah, selain itu, selain lagi ngejar 2 project bersamaan, itu juga 2 project tersebut itu pakai apa ya, istilahnya namanya framework yang berbeda. Jadi mungkin bisa kita analogikan framework ini kayak media lah ya. Misalnya ada tanaman, satu medianya media tanah, satunya harus pakai media pasir. Nah, gitu. Jadi dua hal yang
beda di dua project yang berbeda, jadi aku lumayan menguras Mengeras pikiran ya. isi kepala ya, Iya. karena harus belajar dua dua hal yang berbeda. Walaupun Oke. sebenarnya sama-sama, intinya sama-sama ingin menumbuhkan tanaman, yang mana intinya Tapi sama-sama ingin berbeda. membuat aplikasi iOS, tapi karena medianya berbeda jadi harus belajar berbeda juga. Yang satu namanya UI Kit, yang satu namanya Swift UI. Nah, kalau yang aku pakai untuk lomba ini namanya pakai bahasa Swift UI. Oke, ternyata tantangan ini menjadi tantangan dari internal juga ada gitu ya. Tentunya juga tuntutan pekerjaan ada dan lain sebagainya. Ini menjadi hambatan sekaligus juga tantangan untuk diri Balkis. Balkis, apa sih sebenarnya Balkis tuh bisa tahu lomba ini tuh dari mana? Terus bisa berani untuk ikut lomba ini dari mana? Pernah nggak sih berpikir bahwa nggak pede nih mau ikut lomba ini gitu? Tentu banyak juga mahasiswi atau mahasiswa di luaran sana yang memiliki apa ide-ide yang mungkin Balkis minder atau ngerasa takut kalah deh atau apa gitu. Balkis pernah nggak sih berpikir seperti itu? Apa langsung mikir nih, gue mau ikutan deh, nanti gue pasti menang nih gitu. Atau apa sih latar belakang Balkis bisa bisa ikut di lomba ini? Oke, aku ada nih lomba sebelum-sebelumnya. Jadi baru tahun ini banget aku baru tahu. Oh, ternyata ada toh lomba yang diadain Apple di acara tahunannya. Nah, ini aku tahu dari sesama teman-teman akademi, sesama teman-teman yang belajar iOS iOS development, sama-sama belajar ini. Jadi ya aku tahu dari mereka sesama akademi. Nah, di situ aku sempat kayaknya terlalu wah ya untuk bagiku. Aku dulu Oke. merasa impossible deh, kayak Iya. sainganmu seluruh dunia, sedangkan aku baru belajar bahasa ini tuh baru tahun ini banget, baru sejak Maret aku baru belajar, dan itu lombanya Oke. April, jadi kira-kira 1 bulan ya aku belajar bahasa itu. Kayaknya ya udahlah, aku cuma mau men-challenge diriku sendiri aja, pengen nantangin diri sendiri gitu. Bisa nggak ya aku nyelesain ini. Tapi aku tuh waktu itu nyelesainnya apa ya, as a little project lah ya, kayak aku pengen Oke. sih, karena itu Hanya aku baru belajar 1 bulan, jadi sembari ngembangin potensi, sembari ngembangin knowledge-ku. Kan kita tuh baru oke. belajar kalau mengerjakan sesuatu. Nah, di situ jadi aku nggak ada kepikiran menang sejujurnya, karena kayak dari seluruh dunia aku baru belajar itu 1 bulan, masa iya udah menang, kayaknya udah hampir impossible itu. Makanya Tapi waktu ternyata ini Balkis uh, waktu menjadi pengumuman tuh kesempatan ya. betul. Oke. Jadi seneng banget ternyata juga di awalnya Balkis juga ngerasa nggak pede bahwa apa masih banyak juga di luar sana yang Balkis kira lebih bagus dan lebih matang mungkin dalam hal pemrograman dan lain-lain. Balkis, apa sih kan kita udah bercerita banyak ya tadi. Ternyata latar belakang kehidupan, kemudian juga banyak hal yang sudah Balkis ceritakan. Mulai dari tenaga, pikiran, dan hal banyak yang sudah Balkis pertaruhkan ya dari waktu juga mungkin untuk memenangkan lomba ini. Walaupun sedikit minder, tapi ternyata ide berlian itu tidak memandang usia atau bahkan juga tidak memandang pengalaman. Ide itu memang segar, tumbuh, dan memang mungkin keberuntungan dari tangan Tuhan juga ada di sana. Balkis senang banget ya sore hari ini. Balkis udah menceritakan hal-hal yang ternyata ini juga pelajaran atau juga bisa jadi contoh untuk teman-teman. Nggak pede ya, nggak boleh insecure duluan karena memang ngerasa pengalamannya belum ada atau juga baru berkecimpung di dunia ini 1 bulan nih, apakah mungkin bisa menang di ajang yang luar biasa ini gitu kan. Ini bisa menjadi contoh Balkis mahasiswa yang luar biasa. Tapi Balkis, apa ya yang kita tanya-tanya juga nih di dalam diri kita ya. Balkis kan tuh sekarang viral di mana-mana. Balkis menang apa lomba yang kita bilang ini juga bukan lomba yang apa biasa-biasa saja juga tidak, karena Balkis juga bilang Balkis satu-satunya yang mewakili dari Provinsi Lampung. Balkis, apa sih keuntungan atau mungkin apa sih yang Balkis rasain bedanya antara dulu yang Balkis belum terkenal dan hari ini Balkis sudah dikenal dan sudah banyak orang yang tahu nih, heboh banget ya viral di media-media nih. Viral apa sih yang Balkis rasain tuh bedanya? Oke. Sebenarnya disebut viral juga aku bingung ya, definisi viral itu gimana. Jadi unexpectedly
kayak blowing up gitu. Karena Ya. itu awal mulanya kan dari Twitter. Jadi biasa sebagai anak muda excited karena kaget Iya. gitu ya. Update tuh. Sumpah kaget banget kok kaget bisa memenangkan kompetisi di Apple. Nah, kayak awalnya tuh cuma ekspresi pribadi diri aja. Nah, loh kok mulai banyak yang komen, banyak yang like. Nah, dari situ loh kok mulai ramai kataku. Terus sampai sempat kaget diminta interview kan sama beberapa orang yang akhirnya jadi berita sekarang itu. Sebenarnya kalau dibilang sebelum dan sesudahnya ini pada dasarnya sama aja sih. Aku merasa nggak banyak perubahan. Paling perubahan yang paling kerasa itu Twitterku jadi lebih rame ya. Maksudnya dulu kan aja isinya teman-teman aja. Sekarang kok jadi rame. Mungkin sekarang karena lebih banyak yang ngeliat gitu, aku jadi kadang lebih nge-tweetnya lebih berhati-hati gitu. Itu aja sih yang berubah. Karena Kalau takut ya. aja. Oke, jadi kalau sekarang tuh Balkis lebih hati-hati dalam bermedia sosial, terus juga lebih ngerasa wah kok banyak yang jadi tahu sama Balkis. Keuntungannya ya Balkis, semoga ini menjadi satu langkah awal untuk kesuksesan Balkis di tahun-tahun berikutnya ya. Kita berharap Balkis tuh bisa terus cemerlang, bisa terus aktif mungkin di dunia pemrograman sehingga nanti bukan hanya mewakili Lampung tapi mewakili Indonesia. Kita bersama-sama menjawab amin ya Balkis. Balkis, tapi apa sih Balkis kalau tadi kan keuntungan yang Balkis rasakan ya, keuntungan yang Balkis rasakan setelah viral memenangkan perlombaan ini. Tapi kalau dari pihak Apple-nya sendiri ngasih Balkis apa sih dari lomba ini? Lomba ini tuh Balkis dapat apa gitu? Piagam kah, sertifikat atau ada hal-hal lain? Karena banyak nih berita-berita juga yang ngasih tahu bahwa Balkis tuh dapat banyak mulai dari pakaian, hal-hal lain itu Balkis dapat apa aja sih sebenarnya? Kalau yang kemarin aku lihat di notice of winner-nya itu, announcement-nya itu, yang pertama dapat pin badge, mungkin pin set gitu ya, sebagai tanda reward of appreciation dari Apple karena udah berhasil menangin Swift Student Challenge ini. Terus selain itu juga produk Apple AirPods Pro tahun ini. Wah. Terus selain ada benefit namanya Apple Developer Program. Jadi mungkin ini bahasa analoginya singkatnya. Jadi kita tuh kalau mau ngeposting, mau nyiptain aplikasi di Apple tuh kita harus bayar. Bayarnya tuh bayarnya tuh sekitar 1,5 sampai 1,6 juta per tahun. Nah, untuk Student Challenge ini nanti itu digratisin sama Apple. Digratisin selama setahun. Jadi hal-hal itulah yang kemudian menjadi keuntungan juga selama setahun ini berarti mulai dari bulan Mei ini ya Balkis ya sudah mulai berlaku hingga Mei tahun depan atau kapan tuh periodenya mulai Balkis bisa ikut bergabung dan tanpa biaya dikenakan biaya oleh pihak Apple? Dari Juni tahun ini sampai Juni tahun depan. Oke, jadi dari Juni tahun ini sampai Juni tahun depan, ini kita harap Balkis bisa memberikan bukan hanya lomba yang ini dimenangkan aplikasi. Kalau tadi sih Balkis sebut aplikasinya Melodisimo, bener nggak sih? Melodisimo, oke. Ini kita berharap sampai tahun depan ada aplikasi-aplikasi baru yang Balkis keluarkan yang kemudian juga bisa terus digunakan bukan hanya oleh masyarakat Indonesia ya, tapi juga digunakan oleh seluruh dunia. Kita berharap banget nih Balkis bisa menjadi ikon mungkin di tahun-tahun selanjutnya dari mulai sekarang Balkis sudah mulai bekerja keras ya. Balkis, senang ya sore hari ini Balkis tentu juga memberikan contoh yang luar biasa kepada mahasiswi Teknik Informatika dari Universitas Lampung dan juga ini menjadi contoh juga ternyata Universitas Lampung ini sudah membuktikan bahwa ya memang terbaik, salah satu universitas terbaik di Indonesia masuk 10 besar benar karena memang mahasiswinya pun sudah bisa memenangkan dan juga bisa mewakili satu-satunya ya dari Provinsi Lampung. Balkis dari Teknik Informatika Universitas Lampung. Pesan-pesannya untuk teman-teman di luaran sana. Teman-teman Balkis mungkin satu jurusan atau teman-teman sebaya Balkis atau bahkan mungkin
teman-teman kita yang merasa insecure dengan diri dan nggak percaya diri untuk menggali potensinya. Ada banyak hal faktor yang tentunya yang membuat kita minder dengan diri sendiri. Pesan-pesan dari Balkis apa sih kalau kalau tentu anak-anak muda kan suka minderan ya. Balkis ada pesan apa tuh untuk teman-teman? Nah, pesannya mungkin jangan takut. Jadi sebenarnya Hmm. aku masuk teknik informatika ini awalnya takut, kayak takut banget di awal, kayak eh, masuk IT kan biasanya identik sama matematika ya, sedangkan aku tuh merasa Hmm. aku nggak bisa hitung-hitungan. Tapi ternyata waktu dijalanin, loh kok seru. Jadi rasa takut itu hanya takut di awal. Ternyata pas udah aku Oke. jalanin, aku suka gitu. Setiap menemukan sesuatu yang baru, setiap menyelesaikan error atau menyelesaikan masalah yang aku solve itu ada rasa puas dan satisfying, itu sangat sangat membuatku happy gitu. Nah, jadi ternyata rasa takut di awal, rasa takut aku masuk teknik informatika itu malah comes out, ujung-ujungnya aku malah unexpectedly suka gitu. Jadi kayak Hmm. di saat orang merasa salah jurusan waktu di tengah jalan, aku malah kebalik, aku salah jurusan di awal, pas dijalanin malah jatuh cinta gitu. Nah, Oke. itu kan awal mulanya tuh karena takut duluan di awal ya. Terutama mungkin banyak nih yang aduh aku bukan anak background IT tapi pengen terjun ke dunia IT, mau tapi takut. Nah, aku yakin sih banyak yang kayak gitu ya. Jadi Hmm. pesannya jangan takut mulai, karena aku juga adalah salah satu orang yang takut untuk terjun ke dunia IT, tapi ternyata pas udah dijalanin aja ternyata seru. Jadi hilangin dulu rasa takut, rasa takut itu pokoknya jalanin aja, hasilnya gimana sih ya, itu kalau hasilnya bagus itu merupakan suatu bonus, kalau hasilnya misalnya kita kurang puas ya itu sebagai media latihan kita gitu. Oke, jadi salah satu media untuk belajar terus ya. Ini intinya Balkis juga teman-teman ini memberikan saran bahwa rasa takut itu pasti ada, lawan terus rasa takut dan yang pasti juga yakin bahwa apapun yang kita pelajari, apapun yang kita usahakan, insya Allah pasti ada hasilnya. Entah itu sebagai media pembelajaran atau juga nantinya akan membuahkan hasil yang manis. Balkis, thank you banget ya sore hari ini. Senang banget Suci tuh bisa berbincang langsung sama Balkis dan juga bisa bergabung nih teman-teman kita. Ini Suci bacain dulu yang sudah ikutan gabung, banyak banget nih pasti teman-temannya Balkis dari Teknik Informatika Universitas Lampung ya. Ini dosennya langsung loh yang rekomendasiin Balkis tuh. Keren banget nih Balkis, Cuco. Ada yang sudah bergabung nih, rame banget ya. Yang sudah ikutan komen, ada siapa nih? Ada Balkis, Robi Suliantoro, ngasih jempol banyak nih buat Balkis. Terus juga ada Gilang. Gilang dulu apa nih? Di uh, Pemweb tanggal 20 jangan lupa dia Kis. dia Nah, udah ada udah ada project baru nih Balkis ya. Wah, keren banget Kakak Balkis. Terus ada juga yang udah bergabung. Keren banget Kak Balkis nih, ada Aldi Hieronymus 08. Belajar di mana Kak Balkis? Keren ya bisa menang padahal angkatan 2020. Kuliahnya kan di masa corona. Udah bener nih ya, Toraja Marampah. Terus juga ada yang bergabung nih banyak banget. Ada Fitra Filian juga keren banget Kakak Balkis. Ada Puver Diana Ditya ya. Keren Balkis, cewek idaman. Wow, keren emotnya api-api. Luar biasa ya. Ini udah rame banget Balkis yang ikutan bergabung. Dan sore hari ini makasih banget ya Balkis. Balkis itu menjadi inspirasi tentu untuk seluruh anak-anak muda dan tentunya juga bukan aja anak muda ya, tapi kita juga yang sudah memasuki usia dewasa yang kemudian insecure dengan diri sendiri, tidak percaya diri dengan potensi diri. Ini Balkis menjadi salah satu contoh bahwa kerja keras kemudian belajar lawan rasa takut itu bisa menjadi sebuah peluang kemenangan kesuksesan. Kalau mau dipikir Balkis cuma 1 bulan belajar secara serius ya dan kemudian bisa menang mewakili Provinsi Lampung khususnya dari Universitas Lampung Teknik Informatika. Ini luar biasa membanggakan. Balkis, semoga kita masih bisa berbincang lagi. Suci berharap sih ya, Balkis bisa memenangkan lomba yang lain yang kemudian bisa berjumpa lagi nih, kita bisa tatap muka atau bisa berjumpa secara langsung. Dan Balkis,
ini kan apa ya, angkatan corona tuh ya. Katanya juga tadi ada yang nyinggung hebat Balkis bisa menang padahal kan angkatan corona. Kalau mau dipikir ya juga gitu kan. Balkis, ini Betul. apa sih sebenarnya yang Balkis ingin sampaikan dari lubuk hati Balkis, mungkin ucapan kah atau apakah sebelum nanti kita berakhir? Apa sih yang mau Balkis sampaikan untuk keluarga mungkin atau untuk teman-teman, khususnya mungkin untuk Universitas Lampung yang memang menjadi latar belakang nama Balkis untuk hari ini? Eh, eh, Pertama ngucapin makasih sama Allah Subhanahu wa taala yang udah memberiku kesempatan bisa memenangkan ini. Terus juga kepada keluarga dan teman-teman yang selalu ngedukung. Jadi waktu sebelum aku submit tuh aku minta review dulu sama mereka. Kira-kira oke nggak sih? Itu tuh dari keluarga dan teman-teman aku minta pendapat, ada yang kurang kah? Ada yang gitu. Terus yang paling utama mungkin dari uni pihak jajaran teknik Universitas Lampung juga sangat membantuku karena mereka sangat mendukungku buat mencari ilmu di luar. Jadi nggak cuma terkekang di kampus saja, kamu bisa lebih melebarkan sayap gitu untuk di luar tanpa mengkhawatirkan urusan kampus. Jadi Oke. sekarang itu lagi belajar di luar, namun karena pihak kampus Merdeka dan yang itu sangat dimudahkan oleh pihak Unila sendiri, aku bisa tentram belajar di luar, namun SKS di kampus tetap jalan. Itu aku makasih banget karena memudahkan administrasi hal tersebut. Oke, jadi ini juga Balkis ternyata rasa syukur, kemudian juga doa restu dari orang tua ini menjadi apa dasarnya Balkis hingga bisa menang ya. Dan tentu juga dukungan dari pihak kampus yang memang ada programnya sendiri nih. Memang Kemendikbudristek juga memberikan program untuk mahasiswinya atau mahasiswanya bisa berkembang di luar dan tanpa beban pelajaran yang membuat mahasiswi atau mahasiswanya stres. Jadi tetap bisa berkembang dan bisa melebarkan sayap. Senang banget ya Balkis sore hari ini kita bisa berbincang-bincang dan bisa ikutan diskursus update Suci ya. Aku sih berharap banget Balkis bisa viral lagi dan kita bisa berjumpa lagi dengan topik yang beda dan memang Balkis bisa mewakili bukan hanya Provinsi Lampung untuk saat ini. Ini keren banget Balkis. Suci mau kasih tepuk tangan ya. Ini kalau rame di sini pasti udah rame nih, tim-tim kita juga ngucapin selamat. Balkis, thank you banget ya sore hari ini udah Suci ganggu waktunya. Yang pasti sih Suci berdoa, Suci berharap Balkis bisa terus berkembang, bisa terus sukses, dan bisa terus membanggakan bukan hanya untuk Universitas Lampung, tapi juga Provinsi Lampung, bahkan nantinya bisa mewakili Indonesia di ajang dunia. Amin ya Balkis ya, thank you ya Balkis ya. Sore hari ini sudah bergabung, dan Suci mengucapkan maaf nih kalau misalnya dari awal kita komunikasi hingga hari ini ada salah-salah. Suci mewakili tim Diskursus Network juga mengucapkan terima kasih banyak sudah ikutan bergabung ya, sudah mau meluangkan waktunya. Balkis, sehat-sehat terus ya Balkis ya. Oke. Aku juga ngucapin makasih kepada Kak Suci dan tim di Kursus Network karena udah memberiku media untuk sharing sharing Oke. pengalaman yang secara aktif dua arah ini. Ya, kita sih berharap nanti bakalan sharing-sharing terus nih Balkis sama prestasi-prestasi yang lain. Ditunggu banget ya Balkis ya. Amin. Amin. Balkis, thank you banget ya Balkis ya. Makasih banget udah meluangkan waktunya sore hari ini. Semoga semakin bahagia, semakin lancar semua urusannya, segala project-projectnya yang sudah ditunggu tanggal deadline-nya itu bisa cepat selesai dan yang belum masih ada di pikiran, masih menjadi ide, bisa dituangkan dan kemudian bisa menjadi prestasi baru yang nantinya juga bisa mengantarkan pertemuan kita ya di selanjutnya. Amin. Balkis, thank you banget ya Balkis ya. Thank you Thank you banget Balkis. semua yang udah Mm-mm. nonton. Oke. Okay.